Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin, amin. amin, amin. Kali ini kita akan membahas berita yang belakangan ini lagi heboh banget Mhm, tentang pemain yang sedang dalam proses naturalisasi, yaitu Jordi Amat, yang katanya mhm. resmi menjadi pemain di klub di Malaysia. Iya, Nah, ada komentar bro? iya. Emang memang ini ya kasus ini, berita ini itu jadi drama tersendiri ya. Ini seperti ada kontroversi-kontroversi mengenai eksistensi Jordi Amat dan kelanjutan proses naturalisasinya ini, naturalisasinya dia gitu loh. Hmm, hmm, Karena dalam hal ini Jordi Amat itu kan memang kemudian masuk dalam radar untuk dinaturalisasi oleh Sintayong itu karena Jordi Amat sendiri punya pengalaman bermain di Liga Inggris, Liga Spanyol dan Liga Belgia. Jadi hmm. dianggap bahwa kemampuan dia untuk bermain secara organized dengan cara-cara modern itu sudah dimiliki oleh Jordi Amat gitu loh. Mhm, mhm. Makanya kemudian Sintayong lah yang kemudian merekomendasikan Jordi Amat ini. Nah, Ya, cuma yang jadi persoalan adalah ketika Jordi Amat sepertinya membuka pintu untuk dilamar oleh Johor Darul Tahjim. Itu klub kaya dari Liga Malaysia. Nah, apakah ini juga kemudian akan menghentikan proses naturalisasinya atau bagaimana? Ini belum ini ya, masih berjalan gitu loh proses ini. Karena mhm. ada kekhawatiran-kekhawatiran dari netizen Indonesia, dari pengurus PSSI, mungkin juga dari staf kepelatihan mengenai performa Jordi Amat nantinya gitu loh, Bro. Ya, ya. Eee, mengenai resminya juga ini apakah sudah resmi beneran atau baru gosip resmi, tapi kalau saya perhatikan ada videonya yang menyatakan, pimpinan dari, JDT Mm-mm. sendiri yang menyatakan bahwa, sudah bergabung dengan mereka. Ya, memang kalau kita lihat dari statement CEO-nya JDT, Mmm, Tunku Ismail Ibrahim, itu sudah sepertinya ya, ini sudah 99% yang mhm, menyatakan bahwa Jordi Amat bergabung dengan mereka. mhm, Karena dengan demikian, kalau mhm, seandainya proses naturalisasi Jordi Amat ini selesai dan dia berhasil mendapatkan keluarga negara Indonesia, slot pemain yang ada di JDT akan menempatkan Jordi Amat bukan lagi sebagai pemain asing, tapi adalah pemain yang dari kawasan Asia Tenggara atau Asia yang mmm. tidak akan mengurangi slot pemain asing di JDT nantinya gitu loh, Bro. Nah, disitulah sebenarnya yang pintar untuk mengambil keuntungan. Tapi Bro gini, ada tahu nggak, setahu saya ada beritanya bahwa sebenarnya, Jordi Amat juga diminati oleh, tim Eropa tetapi konon Mm-mm. memilih di Malaysia. Iya. Jadi ini ada juga berita lansiran dari Alex Talpes ya, Hmm, itu salah satu agen pemain yang anak didiknya Sadil Ramdhani dalam hal hmm, ini ya. hmm, hmm, Itu sempat berbincang juga dengan agennya Jordi Amat mengenai hmm, berita-berita transfer seputaran Jordi Amat. hmm, Jadi hmm, Jordi Amat ini sudah diminati sebetulnya oleh salah satu klub Liga Yunani, hmm, Panathinaikos. hmm, Itu Panathinaikos adalah boleh dibilang level tertinggi ya, salah satu klub dengan reputasi tertinggi di Liga Yunani gitu loh, hmm, yang hmm, sudah menyatakan minat dan hmm, sudah mulai terjadi negosiasi mengenai gaji gitu hmm. loh, Bro. Cuma sayangnya gaji yang ditawarkan oleh Panathinaikos itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh Jordi Amat gitu loh. Sedangkan gaji yang ditawarkan oleh JDT itu jauh lebih besar. Makanya Jordi Amat kemudian sepertinya itu yang menjadi ini ya, menjadi perangsang dia untuk bisa tampil atau bisa menanggapi tawaran dari JDT ini gitu loh, Bro. Ya, kalau menurut saya agak aneh karena begini, Hmm. kalau dari orang Indonesia kan rata-rata setelah bermain di Indonesia kemudian memilih Asia Tenggara, pilihan berikutnya Ya, adalah ke Asia Timur dan kemudian ke
Eropa. Nah ini kalau ada Ya, pemain betul. yang biasa bermain di Eropa malah ke Asia Tenggara kan rasanya ini gimana ya, jalurnya kok kebulak-balik gitu. Ada tanggapan bro? Ya, mungkin gini juga ya, Jordi Amat juga mulai berhitung dari masa depan dia dan dihubungkan dengan usia ya. Hmm, Saat ini usia Jordi Amat sudah 30 tahun. hmm, Artinya kemungkinan dia opportunity dia untuk tetap berkarir di sepak bola juga mungkin hanya kisaran nggak sampai 10 tahun ya, paling di angka hmm, 5 tahunan gitu loh. hmm. Itu dia masih bisa aktif gitu loh. Nah, Jordi Amat merasa bahwa inilah saatnya dia untuk mulai katakanlah Menabung. mengumpulkan kemampuan finansialnya dia untuk masa depan gitu loh. Nah, makanya dia juga tentu alasan juga salah satu alasan Jordi Amat kemudian bisa katakanlah bisa menerima JDT Hmm, karena JDT ini juga bukan tim sembarangan ya untuk di hmm, level Asia Tenggara. ya. Bahkan JDT ini adalah langganan klub langganan untuk tampil di Champions League-nya Asia. Ya. Dia biasa berkompetisi misalkan ya dengan Yokohama F Marinos dari Liga Jepang, kemudian bisa juga dia berkompetisi dengan Samsung Blue Wings gitu loh, Hmm, atau dengan Al Ahly gitu loh. Jadi ini tim-tim yang memang secara kualitas itu bagus. Berbeda dengan tim-tim yang ada di Liga Indonesia yang belum satu pun klub Indonesia bisa tembus Liga Champions Asia. Indonesia baru bisa menembus Liga AFC Cup, artinya kasta kedua dari liga antar klub negara-negara Asia gitu loh. Bahkan Jadi kemarin, sedangkan GDT sudah merangsek ke level ini ya liga topnya klub-klub Asia gitu loh bro. konon bermain melawan tim dari Kamboja juga kalah ya. Nah Itu itu jadi juga kejutan juga ternyata karena ternyata liga di Kamboja wah keren ini. Mungkin kita perlu bahas di tempat yang lain di video yang lainnya. iya betul betul. Nanti kita bahas mengenai masalah itu. Oke, Gitu. balik soal ke siapa Jordi Amat yang memilih ke Malaysia. Saya ingat Hmm, kalau tidak salah ada salah satu pemain Indonesia di masa lalu yang hmm, memilih klub di Malaysia karena mendapatkan penghasilan yang besar, padahal pemain ini juga mendapat tawaran di Jepang. Jadi dia ya. memilih Malaysia, tetapi memilih Malaysia karena gaji yang lebih besar. Tapi setelah itu belakangan dia merasa menyesal kenapa dia memilih Malaysia dan bukannya mengambil Jepang. Iya, iya, iya. Ingat nggak bro siapa pemainnya? Iya, itu ada Andik Firmansyah ya, pernah Oh dalam oke, salah ya satu benar. wawancara ya, dia menyatakan mengeluarkan statement seperti itu. Makanya mungkin ada alasan juga dia mengeluarkan statement seperti itu karena dia tidak ingin ada pemain-pemain di bawah generasinya yang mengambil langkah yang salah gitu loh bro. Hmm, Nah, jadi itu ada bagusnya juga bahwa pengalaman yang disampaikan oleh Andik Firmansyah itu akan membuka wawasan pemain-pemain Indonesia lain gitu loh. Jadi makanya kalau kita hanya menatap kawasan Asia Tenggara itu salah gitu loh. Karena Thailand aja itu bahkan pemainnya Teraton Bunmatan itu mengatakan bahwa level Thailand itu tidak lagi melihat Asia Tenggara gitu loh. Levelnya Thailand adalah menatap Asia. Yang hmm. dia dianggap sebagai pesaing adalah Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi dan pokoknya dan Iran dan segala macam lah. Pokoknya Levelnya tim-tim udah dari di Asia ya. negara-negara yang levelnya di atas gitu loh. Hmm. Jadi jangan lagi menengok ke belakang kalau menurut Teraton Bumatan ya. Jadi ada baiknya juga bahwa ini menjadi pemicu ya buat pemain-pemain Indonesia bahwa ada opportunity, ada kesempatan untuk menaikkan profil, menaikkan kualitas permainan itu dengan bermain di liga-liga yang lebih kompetitif gitu loh bro. Oke, Dan di luar Asia Tenggara. ya. Bro, mengenai pendapat bahwa katanya wah udah proses naturalisasi Jordi Amat dibatalkan aja katanya kalau Mm-mm. misalnya ternyata bermain di Malaysia. Menurut Ya, bro sendiri seperti apa bro? ya mungkin ini reaksi yang kalau menurut saya terlalu terburu-buru ya bahwa Emosional ya? emosional gitu loh. Karena biar bagaimanapun ya Jordi Amat ini punya pengalaman ya bertahun-tahun bermain di Rayo Vallecano, di Espanyol.
kemudian di Swansea City di Inggris, kemudian Eupen kalau nggak salah di Belgia, itu kan punya pengalaman yang sebetulnya sangat banyak ya. Kalaupun kemungkinan kemudian dia juga bermain di JDT, tentu juga saya pikir belum tentu ini juga akan menguras habis skillnya gitu loh. Ya, memang mungkin dari segi kompetitif itu akan berkurang gitu loh. Tapi bukan berarti dengan minimnya kompetisi, artinya kompetisi yang tidak keras itu juga akan mengubah Jordi Amat. Kita juga belum tahu gitu loh bro. Lagian begini bro. Semua kan dalam hal ini keputusannya Jordi Amat ini mengenai dia memperkuat JDT dan kelangsungannya di tim nasional itu kan semua diserahkan kepada pelatih STY gitu loh. Karena STY lah yang orang yang pertama yang merekomendasikan Jordi Amat untuk dinaturalisasi. Jadi nanti STY sendiri akhirnya yang akan mengambil kebijakan bagaimana mentreatment persoalan seperti ini gitu loh bro. Oke, kalau misalnya bro sendiri yang menjadi STY ini, kira-kira Jordi Amat akan tetap dimainkan di timnas nasional, di timnas Indonesia? Saya sih tetap ya, saya tetap akan berlanjut go ahead lah gitu loh dengan persoalan-persoalan dia pindah ke JDT. Karena yang paling penting adalah proses naturalisasinya ini sudah berjalan lama gitu loh. Tinggal mungkin memasuki tahap-tahap akhir. Dan kalau kita lihat juga statementnya STY, dia juga cukup gembira ya, cukup happy ya dengan kualitas yang dimiliki oleh Jordi Amat. Karena itu yang dibutuhkan dalam tim sepak bola Indonesia. Yang berikutnya adalah ini Piala Asia ini udah di depan mata gitu loh. Dan Jordi pun juga sudah mulai bermain dan mulai berlatih dengan anggota tim nasional lain gitu loh. Jadi jangan sampai ini merubah gitu loh, tatanan formasi atau tatanan rancangan lah ya yang sudah menjadi ini ya, menjadi ide-idenya STY gitu loh, untuk menghadapi Piala Asia. Oke, gitu jadi bisa dia katakan bahwa ide untuk membatalkan proses naturalisasi ini terlalu awal dan juga terlalu emosional. Sebenarnya secara timnas juga kan tidak ada kerugian ya yang dilakukan seperti ini. Oke. Gitu saya pikir bro. Oke. Sobat Bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai Jordi Amat. Menurut sobat sendiri, apa yang harus dilakukan PSSI terhadap Jordi Amat? Apakah perlu naturalisasinya dibatalkan? Menurut saya sih tidak perlu ya. Menurut sobat sendiri seperti apa? Silahkan ungkap usulannya dan juga komentarnya, rasanya seperti apa di kolom komentar kami. Sementara sekian dulu obrolan kita di video kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang dengan tema yang lain. Oke, bye. Thank you bro. Thank you bro.